Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Laginta, dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid, SIP MA, mata kuliah Pancasila, program studi S1 Keperawatan, angkatan 2022. Saya semester 2 dari kelas B. Judul materi presentasi saya, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan dan IPTEK itu sendiri. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang ketiga, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau memperbumian ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang berikut, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak besi, biji emas, dan lainnya dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Terus yang berikut, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat ini telah menggantikan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia dengan sifat sosial, humanis, dan religius. Yang berikut, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial itu digantikan dengan semangat individualitis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Yang berikut, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Di sini ada sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut. Sila pertama yaitu melengkapi ilmu pengetahuan dan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Pada sila kedua yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Sila ketiga yaitu melengkapi universalisme dan internasionalisme. Sila keempat yaitu mengimbangi autodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Sila kelima yaitu menekankan ketiga keadilan Aristoteles, distributif, legalis, dan komutatif.
dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Profesor Dr. M. Sastra Prateja ada dua peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan. 3. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan terakhir yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Pada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Yang berikut ada sumber politis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada poin berikut yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme atau yang dikenal dengan menguasai perekonomian dunia yang termasuk di Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme atau menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain. Yang berikut, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, dan satisfaction atau kepuasan, dan yang terakhir yaitu hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun yang khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat.
Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.